Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, semuanya baik semua ya. Iya, Bu. Sebelum kita memulai materi pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Mbak Aisyah Hadir. Mbak Nina Hadir. Mbak Jusnun Hadir. Mbak Nada Hadir. Mbak semuanya hadir semua ya. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-1, yaitu materi tentang hak dan hak warga negara. Nah, coba dilihat bukunya. Di situ ada gambar ibu-ibu PKK lagi ngapain ya? Membatik, Bu. Nah, membatik. Nah, tujuan pelatihan membatik itu menciptakan kesejahteraan masyarakat agar ibu-ibu PKK yang ada di desa atau di masyarakat mempunyai pekerjaan, agar tidak menganggur, agar tidak hanya duduk-duduk di rumah. Jadi di rumah itu mempunyai kesibukan. Nah, sekarang kalian membaca terlebih dahulu yang ada di buku, kemudian tentukan kalimat utama dan gagasan utama yang ada di kalimat tersebut. Apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Tahu tadi yang udah dibaca tentang apa? Sudah, Bu. Tentang apa? Hak warga negara. Hak warga negara. Pasti di setiap paragraf itu terdapat kalimat utama dan gagasan utama ya. Ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan kalimat utama dan gagasan utama terlebih dahulu. Kalimat utama, kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Biasanya kalimat utama ini terdapat di awal kalimat dalam paragraf. Sering banget dibuat acuan untuk misalnya ada soal, tentukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Nah, biasanya itu langsung terdapat di awal kalimat. Kemudian, kalimat utama itu bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Jadi, kalimat utama itu meskipun hanya ada di awal kalimat atau di tengah kalimat atau di akhir kalimat, tetapi kalimat utama ini juga memuat isi seluruh dalam satu paragraf tersebut. Kemudian, Ibu akan menjelaskan gagasan utama. Gagasan utama yaitu suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan di dalam satu paragraf. Biasanya itu ada kalimat utama dan ada gagasan utama. Misalnya, hak adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Itu kalimat utama dalam satu paragraf. Kemudian gagasan utamanya pasti adalah hak warga negara Indonesia, karena itu sudah masuk dalam pengertian. Nah, kan kalian sudah tahu apa itu kalimat utama dan apa itu gagasan utama. Hari ini Ibu akan beri satu soal cerita untuk menentukan kalimat utama dan gagasan utamanya.
Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Coba sekarang dilihat pekerjaannya masing-masing. Ibu pengen tahu, dari paragraf ke-1, kalimat utamanya apa? Hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Nah, itu kalimat utamanya. Kalau gagasan utamanya apa? Kalau gagasan utamanya itu hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia. Sekali lagi ya, untuk paragraf ketiga, kalimat utamanya apa? Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian gagasan utamanya. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak. Tadi kan sudah membahas tentang yang dikerjakan dalam cerita tadi ya. Jadi kita mencari kalimat utama dan gagasan utamanya. Sudah pada tahu semua kalimat utama dan Sudah. gagasan utama? Sudah, Bu. Sudah. Nah, hari ini pasti kan sudah tahu bagaimana cara membuat cerita. Nah, kalian coba sekarang membuat cerita yang ada kalimat utama dan gagasan utamanya. Kira-kira Ibu kasih waktu berapa menit ya? 15 menit atau 10 menit? 15 menit aja, Bu. 15 menitnya. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai semua untuk membuat ceritanya? Sudah, Bu. Nah, coba sekarang salah satu perwakilan kalian untuk maju ke depan untuk membacakan ceritanya. Coba sekarang Mbak Aisyah dibaca yang ceritanya. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Sudah? Sudah. Nah, sekarang coba Ibu tanya, kalimat utamanya itu gimana? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Itu kalimat utama. Nah, untuk gagasan utamanya apa? Hak warga negara Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Ya, Bu. Tadi kan sudah membuat, Mbak Aisyah tadi sudah membuat cerita. Ceritanya itu berjudul Hak Warga Negara Indonesia. Nah, hak sendiri itu sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia itu ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk contoh-contohnya hak warga negara itu ada hak mendapatkan perlindungan hukum dan juga ada hak atas diberikan kekayaan intelektual seseorang atau hak cipta dalam menerbitkan hukum. Untuk ada yang tahu apa saja hak-hak yang kalian ketahui? Saya, Bu. Coba Mbak Aisyah. Mendapat perlindungan hukum. Ada yang lain? Memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Kemudian ada yang lain yang bisa jawab? Ya, Bu, saya ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, kalian sudah pada tahu kan apa itu hak dan apa saja hak-hak yang warga negara Indonesia? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan bagi soal untuk mengerjakan sebagaimana pengetahuan dari yang Ibu jelaskan tadi. Sudah mendapatkan soal semua? Sudah, Bu. Ya, sekarang coba dikerjakan. Sepengetahuan kalian saja. Yuk.
Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Nah, coba sekarang kumpulkan ke depan. Terima kasih, bisa duduk kembali ke tempatnya. Tadi kan sudah mengerjakan soal secara individu atau secara sendiri-sendiri. Mungkin ada tadi yang mengerjakan ada kesulitan? Enggak, Bu. Enggak, pasti kalian sudah paham semua kan? Ya. Nah, sekarang coba kita bagi kelompok. Jadi satu kelompok ada 4 orang. Coba berhitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah membentuk kelompok masing-masing? Sudah. Sudah. Nah, untuk tugasnya hari ini dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan memberikan kertas yang ada hak warga negara Indonesia dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasti semuanya punya Undang-Undang Dasar 1945 kan? Ya. Nah, sekarang coba dikerjakan dengan teman-temannya. Sudah mendapatkan kertas semua? Sudah. Ya, sekarang dikerjakan dengan teman-temannya. Diskusi bersama. Yuk. Apakah sudah? Sudah. Kalian sudah berdiskusi dengan teman-temannya? Sudah. Nah, pastikan kalian sudah tahu ketentuan-ketentuan hak-hak warga negara Indonesia yang ada pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang untuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk menempelkan pasal berapa saja yang hak-hak warga negara Indonesia itu termasuk pada pasal apa dan seterusnya. Coba kelompok 1 maju ke depan untuk menempelkan. Coba ditempelkan di mana itu? Coba dibunyikan hak-hak warga negara Indonesia itu apa? Ikut serta dalam upaya bela negara. Ketentuan pasal? Pasal 27 ayat 3. Nah, coba selanjutnya. Kemudian kelompok 2.
Hak warga negaranya apa itu? Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal? Pasal 28E ayat 1. Coba Mbak Aisyah yang belum tertempel itu ditempelkan. Pasal berapa saja yang sesuai dengan hak warga negara Indonesia dalam Undang-Undang 1945. Nah, sudah. Untuk pembelajaran hari ini apa yang ada ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, Ibu akan menjelaskan materi sedikit untuk mengulang materi yang sudah Ibu ajarkan tadi. Nah, tadi untuk cerita yang sudah dibuat oleh Mbak Aisyah tadi pasti ada kalimat apa? Kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama itu biasanya terletak pada apa sih? Bagian awal paragraf. Dan gagasan utama itu memuat seluruh isi paragraf. Nah, pasti kalian sudah tahu kan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dan hak-hak tersebut termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan penjelasan sedikit untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang tarian yang ada di negara Indonesia. Nah, sudah siap untuk pulang? Siap. Nah, sebelumnya Ibu berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo coba Mbak Aisyah dipimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ars innal insana lafi husn illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang coba bukunya dirapikan semuanya, dimasukkan ke dalam tas. Kemudian pulang ya, hati-hati di jalan. Ibu minta maaf jika ada kesalahan atau kata yang pada saat pembelajaran berlangsung. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.